Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam acara program Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di hari ini lagi, karena anugerahnya, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh menikmati hari ini. Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita, mari kita berdoa untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersama boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan yang akan terus memimpin kami, menuntun kami, turut kehendak Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan dalam hari-hari kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya. Engkau menyatakan kuasa urapan-Mu, hikmat-Mu pada hamba-Mu semua. Hamba-Mu hari ini, dan kami semua diberkati Tuhan juga melalui firman Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Hari ini kita akan melanjutkan masih dalam rangkaian kebangkitan Kristus Yesus dalam menampakkan dirinya. Kita akan buka bersama dari Lukas 24 ayat 37 dan 38. Lukas 24, 37 dan 38. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Terima kasih Pak Pendeta Kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bagian sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada dua orang di Emmaus dalam perjalanan mereka ke Emmaus ya. Di situ murid-murid pun tidak mengenal Yesus. Padahal kalau kita mau hitung-hitungannya, baru saja ditinggal beberapa waktu oleh Tuhan Yesus dalam proses penyalipannya. Ya. Baru ditinggal beberapa saat oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mampu mengenal Yesus pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya, saya mencoba memikirkan mungkin karena beban yang berat, karena kesedihan yang terlalu besar mengakibatkan mereka sulit mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang kadangkala kesedihan atau beban berat membuat kita susah mengenal Tuhan. Kadangkala masalah yang kita hadapi seringkali membuat kita lupa dengan Tuhan. Tidak lagi mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tidak lagi kita mampu mengenal karya Tuhan yang besar. Ini terbukti oleh dua murid yang berjalan ke Emmaus. Pada waktu berikutnya, Yesus juga menampakkan diri kepada seluruh murid. Ya. Di situ bahkan lebih parah menurut saya. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Emang ya, antara Tuhan dan hantu itu sedikit sekali bedanya. Tuhan. Kalau tidak bisa mengenal Tuhan, kita pasti mengenal hantu. Seperti itu yang saya pikirkan. Karena dekat sekali memang. Mereka sulit mengenal Yesus. Mereka mengira Yesus hantu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk tidak terhanyut dengan masalah yang begitu membebani hidup kita. Tidak terlena dengan masalah yang berat, mengakibatkan fokus pengenalan kita atau pengenalan kita yang sudah terbangun sekian lama hancur. Mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Arahkan pikiran kita sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Arahkan pikiran kepada firman. Saking sedihnya, saking beban yang berat begitu kuat ya. Karena begitu kuatnya beban yang berat itu, mereka tidak lagi mengingat bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kata Yesus loh. Tapi mereka lupa. Sekali lagi karena kesedihannya. Karena beban yang berat. Mari kita belajar mengembalikan fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan melihat masalah, tapi lihatlah Tuhan. Jangan fokus pada kesedihanmu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena kesedihanmu akan mengalihkan pengenalanmu. Akan membuat engkau tidak mampu lagi mengenal Tuhan. Akan membuat kita sulit mengenal Tuhan. Dan bahkan, di ayat yang ke-38 dijelaskan, menjadi ragu. Kenapa engkau ragu? Beban yang berat membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Beban yang berat membuat kita tidak percaya dengan Tuhan.
meragukan Tuhan sama dengan tidak percaya Tuhan. Takut, terkejut, itu istilahnya sudah lupa semua yang diomongin Tuhan Yesus. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan Yesus akan bangkit hari ketiga. Tapi karena ketakutan, karena kesedihan, karena beban yang berat, karena masalah yang begitu berat menimpa mereka rasa begitu ya. Atau mungkin juga karena mereka karena ketakutan yang begitu tinggi, tidak mampu lagi mengenal, tidak mampu lagi memahami firman Tuhan, sulit memahami firman Tuhan, sulit mengingat firman Tuhan, dan bahkan ragu dengan Tuhan. Dengan kata lain, tidak percaya dengan Tuhan lagi. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai masalah begitu menguasai kita. Hidup ini memang banyak masalahnya, hidup ini memang banyak bebannya. Tidak pernah beban masalah hidup kita itu lepas dari kita, selalu mengincar kita, selalu datang kepada kita. Tapi belajarlah untuk terus mengarahkan fokus pikiran kita, mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Sehingga masalah-masalah kita akan lebih mudah teratasi. Kita akan lebih mudah mengingat firman Tuhan. Kita akan lebih mudah mengenal, atau bahkan kita lebih mudah peka dengan Tuhan. Mari kita hadapi masalah kita dengan memfokuskan pikiran kita, dengan mengarahkan pikiran kita hanya kepada firman Tuhan. Itu penting. Firman Tuhan menjadi dasar berpikir kita. Firman Tuhan menjadi fokus arah pikiran kita. Jangan menganggap remeh firman Tuhan. Jangan hanya mengisi hal-hal pikiranmu dengan hal-hal yang tidak berguna atau membuatmu menjadi melupakan Tuhan. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan terus menerus. Saya pernah bilang kalau ada di situasi retreat itu enak banget. Habis kegiatan satu, berikut kegiatan berikutnya yang berhubungan dengan firman Tuhan, sepertinya kita tidak ada masalah. Karena sebenarnya masalah tetap ada, tapi karena fokus pikiran kita pada acara itu, maka kita tidak lagi memikirkan masalah. Mari kita belajar mengarahkan fokus pikiranmu, fokus hatimu hanya kepada firman Tuhan yang akan membuatmu berpaut kepada Tuhan. Ingat, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, pikirkan semua yang baik, yang benar, sedap dengar, yang suci disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Isi firman Tuhan dalam pikiranmu, pikiran saya, pikiran kita semua. Isi, sehingga kita bisa kuat menghadapi masalah. Kita bisa tidak mungkin melupakan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, tidak salah mengenal Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Masalahmu sudah diatasinya. Masalah terbesar dalam hidupmu diatasinya, yaitu dosa. Apalagi masalah-masalah kecil dalam hidup kita, Dia pasti mampu menghadapinya. Mari kita fokus kepada Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini firman Tuhan sungguh mengajar kami lagi untuk memfokuskan pikiran kami, hati kami hanya kepada firman Tuhan yang akan menguatkan kami, memampukan kami mengenal Tuhan dengan benar dan tidak ragu lagi dengan Tuhan, percaya total dengan Tuhan. Berkati firman Tuhan ini Tuhan Yesus, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bagi kamu semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.